Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang penting banget, yaitu gimana caranya membersihkan pembuluh darah kita. Tapi kita nggak akan cuma ngomongin soal makan apa ya. Kita bakal bongkar tuntas, kenapa sih pembuluh darah kita itu bisa tersumbat. Karena ternyata nih, jawaban yang selama ini kita kira benar, mungkin kurang pas. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kalau saya tanya, apa sih yang bikin pembuluh darah mampet? Saya yakin 9 dari 10 orang pasti langsung jawab kolesterol. Tapi, gimana kalau saya bilang kolesterol itu sebenarnya bukan penjahat utamanya? Cerita di baliknya itu ternyata jauh lebih rumit, dan jujur aja, jauh lebih menarik dari itu. Biar kita nggak bingung, ini dia peta jalan kita buat ngebahas semuanya. Pertama, kita bongkar dulu mitos soal kolesterol. Terus, kita kenalan sama biang keladi sebenarnya, yaitu plak. Abis itu, kita gali lebih dalam akar masalahnya, baru deh kita bahas nutrisi-nutrisi jagoan buat perbaikan, dan terakhir kita tutup dengan fondasi utamanya. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama, mitos umum kolesterol. Kenapa kita mulai dari sini? Soalnya, pemahaman yang keliru soal kolesterol inilah yang bikin usaha kita buat sehat seringkali jadi, ya gitu deh, kurang kena sasaran. Kalimat ini familiar banget kan? Kolesterol itu udah kayak jari kambing hitam abadi. Tapi, coba deh bayangin gini. Nyalahin kolesterol itu sama aja kayak kita nyalahin petugas pemadam kebakaran yang ada di lokasi kebakaran. Iya, mereka emang ada di sana. Tapi, mereka datang buat nolong, bukan buat nyalain apinya. Nah, disitulah letak kesalahpahaman terbesarnya. Jadi, kalau bukan kolesterol, terus siapa dong? Nah, di bagian kedua ini, kita bakal kenalan sama dalang di balik semua ini. Siap-siap ya, karena kita bakal sadar kalau masalahnya itu ternyata jauh lebih besar dari sekedar satu molekul lemak. Dan inilah dia pelakunya, plak. Penting banget nih buat kita pahami plak itu bukan kolesterol murni. Plak itu ibarat adonan, campuran dari macam-macam zat yang nempel dan lama-lama mengeras di dinding pembuluh darah kita. Kolesterol memang ada di situ, tapi dia cuma salah satu anggota dari geng yang jauh lebih besar. Coba deh kita lihat apa aja isinya geng ini. Selain kolesterol, ada kalsium. Loh, kalsium kan harusnya di tulang, kok nyasar ke pembuluh darah? Terus ada juga jaringan ikat, protein, dan yang lebih serem lagi, ada biofilm, semacam lapisan bakteri dan virus. Jelas kan sekarang? Ini bukan cuma masalah kolesterol, tapi masalah yang jauh lebih kompleks. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan paling krusial. Kalau masalahnya itu plak, terus kenapa plak itu bisa muncul? Di bagian ketiga ini, kita akan geser fokus kita dari apa ke mengapa. Ini adalah jantung dari semua pembahasan kita. Disinilah cara pandang kita harus diubah total. Coba bayangkan kolesterol itu kayak plester luka alami dari tubuh kita. Waktu dinding pembuluh darah kita ada yang terluka atau tergores, tubuh kita itu pinter banget. Dia langsung kirim kolesterol buat nambah luka itu. Keren kan? Jadi pertanyaan yang benar itu bukan, kenapa banyak plester? Tapi, kenapa dinding pembuluh darah kita kok luka terus-terusan? Jadi, apa sih biang keladi dari luka yang nggak sembuh-sembuh ini? Ada dua tersangka utamanya. Yang pertama, radikal bebas, yang bikin stres oksidatif. Biar gampang, bayangin aja proses besi yang berkarat. Nah, kira-kira kayak gitu, radikal bebas mengeroposkan pembuluh darah kita pelan-pelan. Yang kedua, ini pemain utamanya, peradangan kronis atau inflamasi. Ini tuh kayak ada api kecil yang nyala terus di dalam badan kita, yang dipicu sama gula berlebih, stres, polusi, dan makanan olahan yang, ya sayangnya udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Oke, jadi sekarang kita udah paham masalahnya. Dinding pembuluh darah kita luka terus-terusan gara-gara radikal bebas dan peradangan, terus ditambah sama plester yang akhirnya numpuk jadi plak. Sekarang, bagian yang paling kita tunggu-tunggu, solusinya. Yuk kita bahas nutrisi apa aja yang bisa jadi tim perbaikan buat tubuh kita. Pahlawan pertama kita adalah vitamin K2. Anggap aja dia ini kayak polisi lalu lintas khusus buat kalsium di tubuh kita. Soalnya kalsium itu sering banget salah jalan, malah nempel di pembuluh darah, padahal harusnya dia ke tulang dan gigi. Nah, tugasnya vitamin K2 inilah yang ngarahin kalsium biar nggak tersesat dan sampai ke tujuan yang benar. Perannya krusial banget. Dan di mana kita bisa dapat pahlawan ini? Kabar baiknya, tempe, makanan kebanggaan kita, itu sumber vitamin K2 yang luar biasa. Selain itu, ada natto dari Jepang dan keju-keju keras alami kayak parmesan atau edam. Eits, ada catatan penting nih. Yang kita maksud di sini keju alami ya, bukan keju lembaran olahan yang sering kita lihat di supermarket. Beda soalnya. Pahlawan kita yang kedua adalah vitamin C. Kita semua tahu vitamin ini bagus buat daya tahan tubuh,
Tapi buat pembuluh darah, perannya vital banget. Vitamin C itu bahan baku utama buat bikin kolagen, semacam semen yang bikin dinding pembuluh darah kita kuat dan lentur. Logikanya sederhana, dinding yang kuat artinya nggak gampang luka, jadi nggak butuh banyak plester kolesterol buat nambal. Nyambung kan? Untungnya nyari vitamin C ini gampang banget. Sayuran hijau kayak brokoli, bayam, terus buah-buahan sitrus kayak jeruk dan lemon, sama buah beri. Semua ini gampang banget kita temuin dan kita masukin ke menu makanan kita setiap hari. Nutrisi penting ketiga adalah vitamin E. Gini deh, kalau vitamin C tadi itu tukang bangun strukturnya, nah vitamin E ini adalah satpamnya. Dia secara spesifik melindungi lapisan paling dalam pembuluh darah kita yang super rapuh, namanya endotelium, dari serangan radikal bebas yang tadi kita omongin. Dia yang jagain biar nggak gampang rusak. Nah, buat dapetin vitamin E, kita bisa andelin sumber-sumber lemak sehat. Biji bunga matahari, kacang almond, buah alpukat yang enak banget itu, sama minyak zaitun alami yang kualitasnya bagus, itu semua sumber yang top banget. Sekarang kita sampai ke omega 3, si jagoan anti peradangan. Ingatkan api kecil alias peradangan kronis yang jadi biang kerok masalah kita? Nah, omega 3 ini tugasnya memadamkan api itu di seluruh tubuh kita. Dengan api yang padam, pembuluh darah kita akhirnya punya waktu buat bernapas dan memperbaiki diri. Sumber terbaiknya tentu aja dari ikan-ikan berlemak kayak salmon, tuna, atau sarden. Kuning telur juga bagus. Tapi ada satu rahasia penting nih. Biar kerja omega 3 maksimal, kita juga perlu kurangin konsumsi minyak-minyak nabati yang tinggi omega 6, kayak minyak jagung atau kedelai. Karena mereka justru bisa memicu peradangan, jadi kuncinya ada di keseimbangan. Dan nutrisi terakhir kita ini mungkin agak bikin kaget. Probiotik dari makanan fermentasi. Ingat kan, salah satu komponen plak tadi ada yang namanya biofilm. Ternyata, bakteri-bakteri baik dari makanan fermentasi ini bisa bantu ngelawan pembentukan lapisan mikroorganisme jahat itu di pembuluh darah kita. Keren banget kan? Makanan kayak sauerkraut, kimchi, atau keju tua alami itu kaya banget sama probiotik ini. Sauerkraut bahkan bisa dibilang superfood sejati. Karena dalam satu makanan itu, kita bisa dapat vitamin C, vitamin K2, kalium, dan probiotik sekaligus. Udah kayak paket lengkap. Setelah kita ngebahas semua nutrisi hebat tadi, kita sampai di bagian terakhir, fondasi utamanya. Dan ini adalah pengingat yang paling penting dari semuanya. Solusi jangka panjang sesungguhnya itu ada di piring makan kita setiap hari, bukan di dalam botol suplemen. Nah, ini dia poin krusial yang harus kita bawa pulang dari sini. Tujuan akhirnya itu bukan cuma buat nurunin satu angka, yaitu angka kolesterol. Tujuannya adalah memperbaiki seluruh ekosistem di dalam tubuh kita. Lingkungan metabolik kita, supaya tubuh kita nggak perlu lagi ngalamin luka dan peradangan. Ini adalah pergeseran pola pikir, dari sekedar mengobati gejala menjadi memperbaiki akar masalahnya. Jadi, setelah semua obrolan ini, saya mau kasih Anda satu pertanyaan simpel. Lupakan perubahan drastis yang bikin pusing. Coba pikirin, satu hal super kecil apa yang bisa Anda mulai lakukan hari ini juga? Mungkin cuma nambahin segenggam bayam pas masak, atau ganti cemilan sore dengan segenggam almond? Apapun itu, langkah kecil pertama Anda dimulai sekarang. Pilihannya ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak.